Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, how are you today? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan semua dalam keadaan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menyajikan cerita fantasi. Nah, setelah kemarin kalian mengerjakan tugas tentang menyunting cerita fantasi, hari ini kita akan menyajikan cerita fantasi secara lengkap ya, seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menulis cerita fantasi dengan memperhatikan struktur-strukturnya. Baiklah anakku sekalian, kita masuk pada materinya, menyajikan cerita fantasi. Di sini materi ini kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, di buku paket kalian, buku bahasa Indonesia di halaman 73, menyajikan cerita fantasi. Nah, baiklah anakku sekalian, masuk pada materi merencanakan cerita fantasi. Jadi ada 4 hal yang akan kalian lakukan ketika merencanakan cerita fantasi. Merencanakan cerita fantasi ya, langkah yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Jadi bagaimana menemukan ide cerita fantasi? Jadi menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberikan imajinasinya. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Cerita fantasi dalam bentuk novel yang lahir dari pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Ini adalah karya dari Ugi Agustono, membuat cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Jadi hal yang pertama yang kalian lakukan adalah menemukan ide tulisan. Kira-kira apa ya yang akan saya buat dalam cerita fantasi saya ini? Di sini dari mana ide cerita tersebut? Dari mana ide cerita fantasi? Jadi cerita fantasi dapat diperoleh dari pengamatan. Ya, ingat, cerita fantasi dapat ditemukan dari pengamatan. Seperti tadi yang dilakukan oleh Agustono, dia mengamati Komodo dan Pulau Komodo sehingga dia bisa menulis sebuah novel cerita fantasi tentang Pulau Komodo dan Komodo, seperti itu. Jadi kalian juga di sini bisa menemukan ide cerita fantasi dengan cara pengamatan. Jadi kisah berikut adalah cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik Komodo. Di sini Ugi Agustono ya, maksudnya mengadakan pengamatan secara mendalam terhadap Pulau Komodo dengan komodo-komodonya. Dari pengamatan tersebut lahirlah sebuah cerita fantasi. Bisa kalian lihat cerita fantasinya, bisa di searching dan dicari bukunya di Gramedia ya. Jadi contohnya kalian bisa mengamati. Contohnya kalian mengamati di sekitar kalian. Kalian melihat ada sapu. Nah, sapu itu kan benda mati. Kamu berikan imajinasi. Tiba-tiba sapu itu bisa terbang, bisa dipakai untuk alat transportasi di udara. Nah, seperti itu, dengan pengamatan seperti itu kamu bisa memunculkan sebuah cerita fantasi ya. Jadi merencanakan cerita fantasi itu atau merencanakan cerita fantasi ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan ide penulisan. Bagaimana cara kita menemukan ide penulisan? Dengan cara mengamati ya, seperti itu. Langkah kedua, penggali ide cerita fantasi dari membaca. Jadi selain dari pengamatan, kita juga bisa menemukan ide-ide cerita fantasi itu dari cara kita membaca ya. Banyak membaca itu otomatis kita akan banyak menemukan ide. Jadi tidak banyak penulis-penulis yang handal ya, itu banyak sekali menerbitkan atau menulis cerita-cerita yang bagus karena banyak membaca.
Ya, jadi ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang luar angkasa, hewan langka, biografi tokoh dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama, bacalah buku tentang tumbukan meteor. Jadi setelah kalian membaca tentang tumbukan meteor ini, kalian akan bisa menumbuhkan imajinasi yang bisa kamu tuliskan pada cerita fantasi kalian, seperti itu. Contoh yang kedua, bacalah buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan diminta tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu, seperti itu. Jadi hewan langka atau hewan yang sudah tidak ada di bumi ini. Contohnya kamu menuliskan tentang dinosaurus. Nah, fantasikan tentang hewan tersebut, ya, seperti itu. Ini tadi langkah yang kedua, menggali ide cerita fantasi dengan cara membaca, ya, baik itu buku pengetahuan, buku ilmiah, ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Jadi dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contohnya ide ceritanya ini, anggaplah kamu bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Nah, berhubung karena sekarang generasi mudanya itu bisa dibilang generasi yang ya lebih banyak di rumah daripada di sekolah, ya, karena COVID-19 juga, ya. Jadi ide ceritanya itu kamu bertemu pahlawan, ya, yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Nah, ide ceritanya anggap ini. Kemudian temanya pemuda malas akan menimbulkan kehancuran bagi bangsanya. Itu sudah pasti, ya. Jadi langkahnya kalian akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Seperti apa kerangka yang harus kamu buat? Coba perhatikan contohnya. Jadi rangkaian ceritanya seperti ini, atau kerangka cerita yang harus kamu buat. Yang pertama, tokoh dihukum oleh gurunya karena tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Kemudian yang kedua, si tokoh ini ke perpustakaan mencari buku. Kemudian langkah ketiga, buku biografi pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam masa perjuangan. Yang keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog tentang perjuangan pemuda dan 10 November. Yang kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Yang keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Yang ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Di sini sudah muncul konfliknya, ya. Yang keenam, tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Yang kesembilan, tokoh kembali pada dunia yang nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Nah, ini adalah rangkaian ceritanya. Kalian buat dulu seperti ini. Setelah itu kalian satukan dalam sebuah kalimat, buat konjungsinya atau kata sambungnya, sehingga rangkaian cerita ini menjadi sebuah teks cerita fantasi yang unik, seperti itu, ya. Jadi langkah keempat tadi itu, langkah keempat maksud Ustazah langkah ketiga membuat rangkuman peristiwa rangkaian, ya. Langkah ketiga membuat rangkaian peristiwa cerita. Jadi buat dulu rangkaian cerita seperti ininya, kemudian kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat, mengembangkan cerita fantasi. Jadi dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Jadi misalnya
Dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa, wataknya Bung Tomo bagaimana, dirincikan seperti apa, kemudian latar kelas tempat tokoh dimarahi oleh gurunya yang selalu terlambat mengumpulkan tugas seperti apa ya, dan latar peristiwa pada 10 November tempat tokoh dipertemukan dengan Bung Tomo. Selanjutnya itu dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kalau tokoh yang malas tidak akan memilih tokoh yang malas tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriotik seperti itu. Jadi dari langkah yang ketiga tadi kita membuat kerangkanya, langkah keempat mengembangkan cerita fantasi itu menjadi sebuah cerita yang berbentuk teks ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya pada kolom komentar ya nak ya. Ustazah lanjut. Menulis cerita fantasi. Nah, tadi kita sudah belajar 4 langkah merancang cerita fantasi. Sekarang kita menulis cerita fantasi. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita fantasi? Yang pertama itu merencanakan, ya. Merencanakan. Silakan diperhatikan bukunya di halaman 77. Merencanakan, galilah ide yang membuat cerita fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik yang lain yang menarik perhatianmu. Jadi silakan kalian menulis cerita fantasi dengan rencana kalian sendiri, entah itu dari kecanggihan teknologi sekarang atau kalian mau buat cerita fantasi dari lingkungan kalian, atau kalian mau menulis cerita fantasi dari para pahlawan ya, atau topik-topik yang menarik lainnya seperti itu. Jadi merencanakan cerita fantasi kalian. Kemudian kalian bisa berfantasi seakan-akan kalian bertemu mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak, atau juga kamu dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa yang kamu temui. Jadi di sini ketika kalian merencanakan, saya mau buat cerita fantasi seperti ini ya, seperti ini, saya mau membuat cerita fantasi hidup 100 tahun akan datang ya, ceritanya futuristik, bisa dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada saat sekarang ini. Setelah kalian merencanakan cerita fantasi kalian, langkah kedua adalah mengembangkan produk ya, mengembangkan tulisan kalian menjadi sebuah cerita sama tadi yang pada saat persiapan menulis cerita fantasi ya. Kembangkan setiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik ya. Kemudian yang ketiga, memberikan judul yang menarik. Ingat, setiap halayak ramai atau masyarakat akan tertarik membaca cerita kalian kalau judulnya juga menarik ya. Jadi jangan sampai kamu ingin membuat cerita fantasi judulnya cuma sapu yang terbang ya, sapu yang melayang. Jadi otomatis orang tidak akan, halayak ramai tidak akan tertarik dengan tulisan kalian. Buatlah judul-judul yang membuat mereka penasaran, apa sih ceritanya, cerita fantasinya, seperti itu. Selanjutnya menelaah untuk merevisi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menyunting. Setelah kalian menulis dan memperhatikan strukturnya, setelah kalian menulis cerita fantasi dan memperhatikan strukturnya, kalian revisi kembali, kalian baca kembali, menyunting kembali ya cerita fantasi kalian. Apakah ada kalimat yang akan ditambahkan atau adakah kalimat yang ingin dikurangi, seperti itu. Jadi merevisi kembali cerita fantasi kalian. Kalau memang sudah bagus, nah langkah terakhir, kalau memang sudah bagus, kita akan mempublikasikannya, mempublikasikan cerita yang kalian buat. Ingat, insya Allah nanti ikhtiar akan di buku-buku cerita-cerita yang kalian buat yang menarik akan dibukukan oleh ikhtiar ya. Jadi nanti ada buku terbitan cerita fantasi yang khusus ikhtiar yang ini terbitkan ya, yang menarik ceritanya akan dimuat dalam cerita tersebut. Tapi ingat,
jangan menciplat dari cerita orang lain. Jadi betul-betul real, ya, real dari yang kamu buat, dari yang kamu karang, tulisan kamu sendiri. Contohnya karya si Doni, tulis nama kalian, nama lengkap kalian, ya, supaya tidak di copy paste dengan orang lain seperti itu. Nah, setelah kalian menulis, ya, oh ya, sebelum kalian menulis, kalau ada yang bilang, Ustazah, saya ingin menonton dulu cerita fantasi sebelum saya menulis cerita fantasi, boleh. Ada yang mau menonton dulu film animasi-animasi atau film-film cerita fantasi, boleh. Ya, yang penting cerita yang kalian nonton tidak sama dengan cerita yang kalian tulis nanti. Buat referensi saja enggak apa-apa, ya. Atau Ustazah, saya mau membaca dulu cerita fantasi, boleh, ya. Jadi minta tolong tugas cerita fantasinya ini ditulis, dikerjakan, insya Allah akan dikumpul pertemuan selanjutnya, ya. Dan pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas kisi-kisi penilaian harian yang kedua, materi cerita fantasi, ya. Oke lah anak-anakku sekalian, jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya pada kolom komentar. Syukran jazakillah atas perhatiannya. Ustazah tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kerjakan soal di sebelah sebagai link absen kita pada hari ini. Syukran. Assalamualaikum.